Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ariyanti dengan NIM B1011231045. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi, yaitu dari tokoh Louis Blen, yang mana pada pembahasan materi kali ini terdiri dari 3, yaitu pertama pendahuluan, yang kedua kajian, dan yang terakhir yaitu penutup. Pada pendahuluan ini terdapat latar belakang dari tokoh Louis Blen, yaitu beliau lahir pada tanggal 29 Oktober 1811 di Madrid, Spanyol, dan meninggal pada tanggal 6 Desember 1882 di Cannes. Ayahnya adalah seorang royalis Prancis tua yang menentang royalis Prancis yang sangat menderita akibat teror. Sedangkan ibunya, yaitu Estelle de Pozo-Borgo, adalah orang Korsika dan berperan dalam mendamaikan suaminya dengan Kekaisaran Napoleon. Ayahnya ditempatkan di Spanyol sebagai Inspektur Jenderal Keuangan di bawah kepimpinan Joseph Bonaparte saat Louis lahir. Louis Blen belajar di sekolah-sekolah di Rhodes dan Prancis. Pada tahun 1837, ia menjadi anggota Komite Reformasi Elektoral yang dipimpin oleh para pemimpin oposisi terhadap Raja Louis Philippe. Pada tahun 1839, ia mendirikan yaitu Revue du Progrès, yang mana di surat kabar inilah karya terpentingnya tercipta, yaitu berjudul L'Organisation du Travail, atau yang sering disebut organisasi buruh. Di mana ia mengemukakan ide-ide tentang organisasi kerja dan koperasi. Setelah revolusi 1848, Louis Blen menjadi anggota pemerintah sementara dan mendorong pendirian pabrik yang diatur oleh negara, dengan pengelolaan diserahkan kepada pekerja. Meskipun gagasannya tidak sepenuhnya terwujud, kontribusinya terhadap perkembangan sosialisme di Prancis sangat signifikan. Louis Blen juga dikenal sebagai seorang sosialis dan reformis yang aktif dalam politik serta berbagai gagasan pembaruan sosial ekonomi. Pemikirannya berfokus pada ide-ide yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial di masyarakat, terutama melalui konsep organisasi produksi yang lebih adil dan kebijakan intervensi negara dalam ekonomi. Louis Blen berpendapat bahwa negara harus mengambil peran aktif dalam memastikan kesejahteraan seluruh warga negara dan memperjuangkan hak-hak kaum buruh. Selanjutnya yaitu pada kajian. Yang pertama, pada kajian ini Louis Blen membuat pemikiran konsep utama, yaitu yang pertama pengaruh sosialisme utopis, yang mana tradisi sosialisme utopis yang berkembang pada awal abad ke-19. Sosialisme utopis adalah sekelompok ide yang berusaha menciptakan masyarakat ideal berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan kerjasama. Tokoh-tokohnya seperti Charles Fourier, Robert Owen, dan Henry de Saint-Simon memiliki pengaruh besar terhadap Blen. Mereka menolak kapitalisme yang menyebabkan eksploitasi dan ketidakadilan sosial, serta membayangkan sistem ekonomi dan sosial yang lebih adil dan egaliter. Namun berbeda dengan pendahulunya, Blen tidak sekedar menawarkan impian atau utopia yang jauh dari kenyataan. Ia mengusulkan perubahan yang lebih
programatis dan realistis dengan penekanan pada peran negara yang kuat dalam menjalankan fungsi ekonomi dan sosial. Yang kedua yaitu ada konsep atelier sosial atau yang disebut bengkel sosial. Yang mana konsep ini bergagasan inti dalam pemikiran ekonomi Loosbleen. Bengkel sosial ini terbentuk dari organisasi kerja yang dikelola secara kolektif oleh para pekerja dengan adanya dukungan negara. Negara sendiri berfungsi sebagai penyedia modal awal dan fasilitas bagi bengkel sosial ini, sementara kontrol dan pengelolaan produksi berada di tangan para pekerja. Loosbleen sendiri berpendapat bahwa bengkel sosial akan mempromosikan keadilan dalam distribusi kekayaan dan mencegah eksploitasi yang terjadi dalam sistem kapitalisme. Para pekerja tidak hanya bekerja untuk upah, tapi juga akan memiliki bagian dalam hasil produksi sehingga ketimpangan antara kaum kapitalisme dan buruh dapat dikurangi. Gagasan bengkel sosial ini menggambarkan aspirasi Blend terhadap sistem ekonomi di mana pekerja memiliki kontrol yang lebih besar atas alat produksi sekaligus mendapatkan manfaat yang lebih adil dari kerja keras mereka. Yang ketiga yaitu negara sebagai pelindung dan pengatur ekonomi. Blend berpendapat bahwa untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil, negara harus memainkan peran yang signifikan di bawah kapitalisme laissez-faire. Menurut Blend, kekuatan pasar bebas cenderung menghasilkan ketidakadilan yang luar biasa. Oleh karena itu, Blend menganjurkan peran interval negara untuk mengatasi ketidaksetaraan dan memfasilitasi distribusi kekayaan yang lebih merata. Blend juga menurut Blend, fungsi negara sendiri adalah menjadi organisator pekerja di mana negara memberikan modal kepada bengkel-bengkel sosial dan memastikan bahwa seluruh warga negara mendapatkan hak-hak ekonomi yang layak, seperti pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Negara juga harus bertanggung jawab dalam mencegah monopoli ekonomi oleh kaum kapitalis yang menguasai pasar. Yang keempat yaitu kritik terhadap kapitalisme dan eksploitasi, yang mana mengkritik kapitalisme sebagai sistem yang memusatkan kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang, sementara mayoritas buruh hidup dalam kemiskinan dan eksploitasi. Sistem ini menurut Blend hanya menguntungkan para pemilik modal yang dapat mengeksploitasi tenaga kerja tanpa memberikan imbalan yang adil. Blend sendiri menekankan bahwa ketidakadilan yang diciptakan oleh kapitalisme bukanlah masalah yang dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan yang parsial. Ia memandang bahwa perlu ada perubahan fundamental dalam struktur ekonomi untuk memastikan bahwa semua orang dapat menikmati hasil kerja keras mereka secara adil. Blend juga memperingatkan bahwa ketidakadilan ekonomi yang dibiarkan berlarut-larut dapat memicu ketegangan sosial dan revolusi. Oleh karena itu, ia menyerukan reformasi yang lebih terencana melalui kebijakan ekonomi dan sosial yang lebih manusiawi dan demokratis. Yang terakhir yaitu ada relevansi pemikiran Loosbleen terhadap ekonomi modern. Menurut Loosbleen, pemikiran adanya ekonomi modern ini hingga hari ini terutama dalam diskusi mengenai peran negara dalam ekonomi dan kebijakan mensejahterakan sosial. Dalam banyaknya negara modern, ide tentang negara sebagai pelindung hak-hak sosial ekonomi warga telah menjadi dasar bagi pembentuk
negara kesejahteraan atau welfare state, di mana negara bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan sosial, perawatan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Selain itu, gagasan tentang pengelolaan kolektif atau atas alat produksi dapat dilihat dalam gerakan koperasi modern. Selanjutnya yaitu ada karya utama dari Lois Blaine, yaitu Le Organisation du Travail atau yang disebut organisasi kerja atau organisasi buruh. Yang mana buku ini karyanya diterbitkan pada tahun 1839 dan merupakan salah satu karya paling mempengaruhi dalam literatur sosialisme awal. Buku ini ditulis dalam konteks revolusi industri di mana banyak pekerja menghadapi kondisi kerja yang sangat buruk, upah rendah, dan ketidakadilan sosial. Blaine sendiri bertujuan untuk menawarkan solusi terhadap masalah-masalah ini dengan mengusulkan cara-cara baru dalam mengorganisasi kerja. Pada karyanya itu yaitu Le Organisation du Travail, Blaise mengemukakan beberapa ide, yaitu terdiri dari pentingnya organisasi kerja, yang kedua atelier sosial, yang ketiga peran negara, dan yang terakhir solidaritas dan keadilan sosial. Pada pentingnya kerja, Blaine berargumen bahwa cara kerja diorganisir harus diubah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Ia percaya bahwa pekerja seharusnya tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada kebahagiaan dan kepuasan pekerja. Yang kedua yaitu atelier sosial, yaitu salah satu konsep paling inovatif yang diusulkan Blaise untuk pembentukan atelier sosial atau bengkel sosial. Di sini pekerja akan memiliki kontrol atas produksi dan mendapatkan bagian dari keuntungan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi eksploitasi dan memberikan lebih banyak kekuatan pada pekerja. Yang ketiga yaitu peran negara. Blaise menekankan perlunya campur tangan negara untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung koperasi dan organisasi pekerja. Ia berpendapat bahwa negara harus membantu dalam pendirian dan pengelolaan koperasi untuk memastikan bahwa mereka dapat berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir yaitu pada idenya solidaritas dan keadilan sosial. Blaise menekankan pentingnya solidaritas di antara pekerja. Ia percaya bahwa hanya bersatu dan bekerja sama, pekerja dapat mencapai keadilan sosial dan meningkatkan kehidupan dan meningkatkan kondisi hidup mereka. Ada juga pengaruh dan relevansi pada karyanya ini dalam perkembangan pemikiran sosialisme dan ekonomi. Terdapat beberapa pengaruh, yaitu yang pertama gerakan koperasi, yang kedua diskusi tentang keadilan sosial, dan yang ketiga pengaruh terhadap sosialisme modern. Pada gerakan koperasi, ide-ide Blaise tentang koperasi telah menginspirasi banyak gerakan koperasi di seluruh dunia. Koperasi modern sering mengadopsi prinsip-prinsip yang diajukan Blaise seperti kepemilikan bersama dan pengelolaan demokrasi. Dan juga Blaise memandang koperasi sebagai alternatif terhadap sistem kapitalisme yang ada. Ia mengusulkan bahwa koperasi harus dimiliki dan dikelola oleh pekerja sehingga mereka dapat langsung merasakan manfaat dari usaha mereka. Koperasi dapat berfungsi sebagai modal untuk mengorganisir masyarakat secara lebih adil dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu diskusi tentang keadilan sosial. Pemikirannya juga menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas tentang keadilan sosial dan hak-hak pekerja. Konsep solidaritas yang diajukan Blaise menjadi landasan bagi banyak gerakan buruh.
Yang ketiga yaitu pengaruh terhadap sosialisme modern. Meskipun Blaise memiliki pandangan yang berbeda dari Marx, pemikirannya tentang organisasi kerja dan peran pekerja dalam ekonomi tetap relevan dalam konteks sosialisme modern. Yang terakhir yaitu pada pembahasannya ini adanya penutup yang atau kesimpulan yang mana saya mengambil bahwa Lons Blin adalah salah satu pelopor sosialisme yang memberikan kontribusi penting dalam wacana ekonomi dan sosial dengan gagasan seperti bingkai sosial dan peran negara dalam mengorganisir produksi. Blades menawarkan alternatif terhadap kapitalisme yang eksploitatif dan mengajukan visi masyarakat yang lebih adil dan egaliter. Yaitu legaliter. Pemikiran Blades tetap relevan terutama dalam era di mana ketidaksetaraan ekonomi dan sosial masih menjadi masalah global. Ide-idenya tentang peran negara dalam menyediakan pekerjaan dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata menjadi landasan bagi perkembangan berbagai kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih progres di abad ke-20 dan 21. Sebagai seorang intelektual dan aktivis, Lons Blin bukan hanya berteori tetapi juga mencoba menerapkan gagasannya dalam praktis. Warisan pemikirannya memberikan inspirasi bagi para pendukung keadilan sosial dan pemerataan ekonomi di seluruh dunia, menjadikan Blin sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran ekonomi, yang mana dia disebut juga atau dikenal juga sebagai Bapak Koperasi Produksi, yang mengusulkan pembentukan koperasi yang dikelola oleh buruh untuk menjamin pekerja dan kesejahteraan mereka. Baiklah, terima kasih.